Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini untuk membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester pelajaran matematika wajib. Dan semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ulangan sumatifnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai selesai, siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Dan biasakan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai soal nomor 1. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan 6 cm dan TA sama dengan 12 cm. Jarak titik A ke TC adalah. Oke, kita gambar dulu ya bentuk 5 TABCD dengan AB-nya 6. Maka BC-nya juga sama 6 ya. Terus UTK-nya TA 12, TC juga sama 12, kita pilih yang mewakili. Kemudian jarak titik A ke TC, titik A, TC-nya ini ya, kita tarik garis dari titik A ke TC yang tegak lurus, misalnya sebagai titik O. Nah, untuk mencari jarak titik A ke O, kita gunakan beberapa cara teman-teman. Dalam pembahasan ini kita gunakan cara cepat dan cara biasa ya. Untuk cara cepatnya, AO sama dengan alasnya 6, kita tulis 6, kemudian akar 2 min 6 per 12 kurung kuadrat. 2 ini sudah tetapan teman-teman ya. Sedangkan 6 ini dari alasnya 6, 12 dari sisi tegaknya 12. Kemudian hasilnya ini sama dengan 6. 6 per 12 1/2 ya, disederhanakan. Dikuadratkan jadi 1/4. Jadi akar 2 min 1/4. Sama dengan 6. 2 min 1/4. 2 dijadikan penyebut 4 jadi 8 ya. 8/4. 8 dikurangi 1, 7. 7/4. Jadi 6 akar 7/4. Penyebut 4 keluar akar jadi 2 sama dengan 6/2 akar 7 atau 3 akar 7. Bisa dipahami teman-teman ya, jadi jawabannya D. Nah, kita bandingkan dengan cara biasa. Mula-mula kita buat garis bantu dari titik A ke titik C, titik B ke titik D, dan titik P ke perpotongan AC dan BD. Di garis tinggi sebagai titik P di sini ya. Kemudian kita tinjau segitiga TAC. Kita gambar ulang. Nah, ini sebagai titik A ya, kita balik ya. Titik A, ya ini titik C, yang ini titik P. Kemudian dari A ke O, garis merah yang ini, di titik O, siku-siku ya. Kemudian dari titik T, memotong AC. Berarti dari sini tegak lurus sebagai titik P. Diketahui CT-nya 12, AT-nya 12, dan AC diagonal bidang ya. Dengan sisinya 6, maka diagonal bidangnya 6 akar 2. Nah, karena segitiga ACT ini merupakan sama kaki, di mana CT sama dengan AT yaitu 12, maka garis PT ini membagi dua bagian yang sama. Untuk AC sama dengan 6 akar 2, maka PC-nya 3 akar 2, dan PA-nya 3 akar 2. Setelah itu kita cari panjang PT-nya ya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Yaitu PT sama dengan sisi miringnya jadi CT ya, kemudian alasnya ini jadi 3 akar 2. Jadi akar 12 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat 144, 3 akar 2 kuadrat 18. Jadi akar 144 dikurangi 18, ini sama dengan akar 126. Diuraikan 126 ini sama saja dengan akar 9 kali 14. Nah, 9 bisa keluar akar jadi 3 ya. Dan hasilnya 3 akar 14. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Nah, kalau PT-nya sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari AO. Dan untuk diketahui teman-teman, dalam suatu segitiga, jika terdapat dua sudut siku-siku, yaitu titik P dan titik O, kita gunakan persamaan, yaitu AC dikali garis tingginya PT ya. AC kali PT sama dengan CT kali garis tingginya AO. Masukkan nilai AC-nya 6 akar 2, PT-nya 3 akar 14, sama dengan CT-nya 12 dikali AO. Sehingga AO sama dengan 6 kali 3, 18, akar 28 ya, dibagi 12.
Akar 28 ini kalau diuraikan sama dengan 4 kali 7, teman-teman. Nah, 4-nya kan bisa keluar akar jadi 2, dikalikan dengan 18, 36 ya. Sama dengan 36 per 12 akar 7. 36 per 12 sama dengan 3, jadi hasilnya 3 akar 7. Nah, terbukti sama ya, yaitu D. Lanjut soal yang kedua. Sebuah kubus ABC DFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Jarak DE dan HB adalah. Oke, kita gambar dulu bentuk kubusnya ya. Jarak DE ini merupakan garis diagonal bidang, kemudian HB diagonal ruang. Nah, untuk mencari jarak antara DE dan HB ini teman-teman, kita ambil yang terdekat ya. Dan yang terdekat kita ambil dari pertengahan DE dari sini, tegak lurus ke HB, sekitar sini ya. Nah, kita misalkan ini sebagai titik O dan ini titik O aksen. Untuk mencari jarak titik O ke O aksen, kita gunakan juga dua cara sebagaimana pada soal nomor 1. Cara pertama yaitu cara cepat. Ini berlaku untuk garis yang bentuk diagonal bidang dan diagonal ruang yang bersilangan, teman-teman. Jadi kalau perpotongan tidak berlaku, karena kalau perpotongan kan jaraknya 0. Nah, ini rumusnya, OO aksen sama dengan 1/6 kali A kali akar 6. Dengan A ini merupakan panjang rusuknya ya. Kita ganti A-nya dengan 12. Jadi sama dengan 1/6 kali 12 kali akar 6. Hasilnya 2 akar 6. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita bandingkan dengan cara biasa. Mula-mula kita buat garis bantu dari titik H ke titik F, dari titik E ke titik G, dan dari titik D ke titik G. Berikutnya kita buat garis dari titik D ke perpotongan HF dan EG, sekaligus juga memotong HB ya. Di titik ini tegak lurus ya sebagai titik O, dan tegak lurus juga di perpotongan HF dan EG sebagai titik P. Berikutnya, dari titik O ini kita tarik garis yang tegak lurus ke DE, berarti pas tengah-tengahnya teman-teman ya. Nah, sebagai titik O aksen. Nanti kita akan cari nilai O aksennya ini. Selanjutnya kita cari panjangnya masing-masing. Untuk DP, nah ini karena titiknya dari salah satu sudut di bawahnya ya, dengan perpotongan diagonal sisi atasnya, kita gunakan rumus bagaimana sudah kita bahas pada video sebelumnya. Rumus jadinya 1/2 kali A kali akar 6. A-nya 12, jadi 1/2 kali 12 kali akar 6. Sama dengan 6 akar 6. Kemudian kita cari panjang DO. Nah, kita perhatikan teman-teman, segitiga EDG ini merupakan segitiga sama sisi, karena merupakan diagonal bidang masing-masing sisinya ya. Sehingga DP ini membagi dua sisi yang sama besar, maka DO ini sama saja dengan 2/3 dari DP, teman-teman. Karena titik O ini merupakan titik beratnya ya. Jadi 2/3 kali DP-nya 6 akar 6, hasilnya 4 akar 6. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Selanjutnya kita cari panjang DO aksen. Ini sama dengan 1/2 dari diagonal bidang DE. Kalau sisinya 12, maka diagonal bidangnya 12 akar 2. Jadi 1/2 kali 12 akar 2 hasilnya 6 akar 2. Setelah itu kita perhatikan segitiga O aksen D. O aksen D, O aksen D-nya 6 akar 2, kemudian DO-nya 4 akar 6, maka O aksen sama dengan akar 4 akar 6 kuadrat ya, dikurangi 6 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, dikali 6, 96. 6 kuadrat 36 kali 2, 72. Berarti akar 96 dikurangi 72. Sama dengan akar 24. Akar 24 ini kalau diuraikan 4 kali 6 ya, jadi sama saja dengan 2 akar 6. Dan terbukti hasilnya sama, yaitu C. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal yang ketiga. Diberikan 5/4 peraturan TABCD dengan AB sama dengan 6 akar 2 cm dan TA sama dengan 10 cm. Jarak antara garis BD dan TC adalah. Oke, kita gambar dulu 5 TABCD ya, dengan AB-nya 6 akar 2, BC juga sama 6 akar 2. Garis tegaknya TA-nya 10, maka TC juga sama 10. Kemudian jarak antara garis BD dan TC. Nah, caranya teman-teman kita buat dulu garis bantu ya. Dari titik A ke titik C dan dari titik T ke perpotongan BD dan AC di sini.
Sehingga jarak antara BD dan TC, kita tarik garis dari perpotongan ini teman-teman, tegak lurus ke TC, ke sini tegak lurus ya. Ini kita misalkan sebagai titik O dan ini O aksen. Nanti kita akan cari jarak OO aksen ya. Langkah pertama kita cari dulu panjang AC, ini merupakan diagonal bidang ya, yaitu A akar 2. Dengan A-nya 6 akar 2 dikalikan lagi akar 2. Hasilnya ini 6 kali 2, 12. Nah, kalau AC-nya 12, maka OC setengah dari AC, teman-teman. Berarti 6. Berikutnya, kita tinjau segitiga TOC, siku-siku di titik O. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, kalau sisi miringnya 10, alasnya 6. Ini berlaku triple Pythagoras, teman-teman. Tidak lain, tingginya ini adalah 8. Walaupun juga kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu TO sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Hasilnya 8. Berikutnya kita cari jarak OO aksen, yaitu kita kalikan 6 kali 8 kemudian dibagi 10 ya. 6 kali 8, 48 dibagi 10 hasilnya 4,8 cm. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang keempat. Jarak garis GH dan DF pada kubus ABC DFGH dengan panjang rusuk 10 cm adalah. Oke, dari kubus ini kita akan mencari jarak garis GH dan DF. Oke, caranya kita buat garis bantu ya, dari titik H ke titik B. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari GH, berarti pas tengah-tengah ya, ke perpotongan AB dan DF. Nah, sekitar sini tegak lurus sebagai titik O, dan ini sebagai titik O aksen. Nah, jarak OO aksen ini sama saja dengan setengah diagonal bidang, teman-teman. Kalau kita proyeksikan ke sini, dari GB ya, kemudian dan CF, maka ini sejajar. Sama saja dengan setengah dari GB atau setengah diagonal bidang. Jadi OO aksen sama dengan setengah diagonal bidang sama dengan setengah kali A akar 2 dengan A-nya 10. Dari setengah kali 10 kali akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya B. Lanjut soal yang kelima. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus adalah 12 cm. Jika titik P dan titik Q berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk AB dan BC, maka jarak garis PQ ke garis EG adalah. Oke, dari kubus ini panjang rusuknya 12 ya. Titik P pada pertengahan AB di sini. Kemudian titik Q pada pertengahan BC di sini. Kita tarik garis PQ. Nah, ditanya jarak garis PQ ke garis EG ya. Kita buat garis bantu dari D ke B, kemudian dari H ke F. Nah, perpotongan ini teman-teman kita tarik garis dari sini ke sini ya. Ini sebagai jarak yang dimaksud. Nah, ini sebagai titik O, ya ini sebagai titik O aksen. Diketahui rusuknya dari AB kan 12 ya, maka BB-nya separuhnya yaitu 6, BQ juga 6. Sehingga diperoleh panjang PQ sama dengan, berarti akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Atau langsung saja 6 akar 2. Kemudian panjang FO aksen ini setengah diagonal bidang, berarti setengah kali 12 akar 2 atau 6 akar 2. Berikutnya jarak OB. Nah, kita gunakan rumus bagaimana yang sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Kita kalikan 6 kali 6 ini dibagi dengan sisi miringnya, yaitu 6 akar 2 ya. Jadi 6 kali 6 dibagi 6 akar 2. 6 sama 6 coret, jadi tinggal 6 per akar 2 atau 6 per 2 akar 2. Hasilnya 3 akar 2. Bisa diikuti teman-teman ya. Berikutnya kita lukis bidang OBFO aksen ya. Titik O, B, F, O aksen. Ya, garis putus-putus ini kita misalkan sebagai titik R. Nah, diketahui OR-nya sama dengan FB ya, berarti panjang rusuk 12. Kemudian panjang RO aksen kita kurangkan saja panjang FO aksen dalam hal ini 6 akar 2 dikurangi OB dalam hal ini 3 akar 2. Jadi 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Sehingga kita peroleh jarak OO aksen yaitu dengan dari Pythagoras akar 3 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
Hasilnya kita sederhanakan 3 dan 12 memiliki faktor yang sama yaitu 3 ya. Tiganya kita keluarkan dari akar. Kemudian 3 akar 2 dibagi 3 hasilnya kan akar 2. Jadi akar 2 dikuadratkan ditambah 12 bagi 3 4, 4 dikuadratkan. Sehingga hasilnya sama dengan 3 akar 2 kuadratkan 2 ditambah 16 berarti akar 18. Akar 18 diuraikan jadi akar 9 kali 2. Sehingga 9 keluar akar. Jadi 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 9 akar 2. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Oke demikian soal dan pembahasan asesmen sumatif akhir semester matematika wajib pokok pembahasan dimensi 3 mencari cara garis ke garis semoga bermanfaat. Cukup sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.